Di dunia yang penuh tekanan ini, banyak dari kita yang merasakan sebuah titik balik dalam hidup. Ini adalah momen yang bisa membuat kita merasa terjebak, cemas, dan tidak tahu harus kemana lagi. Kita seringkali merasakan kebingungan yang luar biasa ketika kehidupan terasa semakin tidak pasti, ketika karir kita belum mencapai tujuan yang kita impikan, hubungan pribadi terasa penuh ketegangan, atau bahkan masalah keluarga yang datang bertubi-tubi. Semua itu bisa terasa begitu berat dan mempengaruhi kualitas hidup kita. Tetapi, tahukah Anda bahwa ada cara yang sangat efektif untuk menghadapi perasaan tersebut? Dalam dunia filosofi, terdapat sebuah pendekatan yang telah terbukti bertahan sepanjang sejarah. Stoikisme. Filosofi yang mengajarkan kita untuk menghadapi hidup dengan ketenangan, kebijaksanaan, dan kontrol diri yang luar biasa. Dalam video kali ini, kita akan belajar bagaimana Stoikisme bisa menjadi pedoman kita untuk menghadapi quarter life crisis yang semakin parah. Ini adalah perjalanan yang tidak hanya akan membuka mata Anda, tetapi juga memberikan Anda alat-alat praktis yang dapat digunakan sehari-hari untuk meredakan stres dan menemukan kedamaian dalam hidup. Stoikisme adalah filosofi yang muncul pada zaman Yunani kuno yang mengajarkan bagaimana mengendalikan perasaan dan emosi kita terhadap situasi eksternal. Salah satu prinsip utama Stoikisme adalah memahami bahwa kita tidak dapat mengontrol segala sesuatu yang terjadi di luar diri kita. Namun kita memiliki kekuatan penuh untuk mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Bayangkan Anda baru saja mendapat kabar buruk bahwa pekerjaan Anda mungkin akan terancam. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam rasa takut atau kecemasan. Sebaliknya, kita dapat fokus pada apa yang bisa kita kontrol, bagaimana kita merespons situasi ini, mencari solusi, dan tetap menjaga ketenangan pikiran. Yang kita kuasai hanyalah pikiran kita. Oleh karena itu, kita harus belajar mengendalikan apa yang ada di dalam diri kita, bukan apa yang terjadi di luar kita. Mari kita lihat contoh nyata, kisah Steve Jobs. Ketika menghadapi tantangan besar dalam hidupnya, termasuk pemecatannya dari Apple, Jobs tidak membiarkan perasaan marah atau kecewa menguasai dirinya. Sebaliknya, ia memanfaatkan filosofi Stoikisme untuk tetap fokus dan kembali ke Apple dengan visi yang lebih besar dan inovatif. Dalam hal ini, kita berbicara tentang mekanisme coping yang adaptif. Studi menunjukkan bahwa orang yang mampu melihat peristiwa eksternal secara objektif tanpa melibatkan emosi berlebihan, cenderung memiliki ketahanan yang lebih kuat terhadap stres. Hal ini terkait dengan kontrol diri yang kita pelajari melalui Stoikisme. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kita mungkin merasa frustrasi karena keadaan tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima kenyataan ini, karena kita tidak bisa mengontrol segalanya. Sebaliknya, kita bisa memilih untuk menerima kenyataan dengan lapang dada dan bergerak maju. Pernahkah Anda merasakan hubungan yang tidak berjalan seperti yang Anda harapkan? Mungkin ada ketegangan atau masalah yang membuat Anda merasa putus asa. Dalam situasi seperti ini, Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak memperburuk keadaan dengan berfokus pada hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Alih-alih, kita belajar untuk menerima ketidaksempurnaan dalam hubungan dan mencoba untuk berkomunikasi secara lebih efektif dan tenang. Jangan mengharapkan segala sesuatu terjadi seperti yang Anda inginkan. Yang penting adalah bagaimana Anda merespons setiap kejadian. Salah satu contoh lain adalah Elon Musk, yang mengalami banyak kegagalan dalam perjalanan karirnya, mulai dari kegagalan SpaceX hingga masalah keuangan Tesla. Namun, dengan mengadopsi pola pikir Stoikisme, ia mampu menerima kegagalan sebagai bagian dari perjalanan, mempelajari pelajaran dari setiap hambatan, dan akhirnya meraih kesuksesan yang luar biasa. Penerimaan terhadap ketidaksempurnaan ini berhubungan dengan penerimaan diri, self-acceptance,
dan fleksibilitas kognitif. Orang yang menerima ketidaksempurnaan cenderung lebih mudah untuk menyesuaikan ekspektasi mereka dan mengurangi kecemasan yang berlebihan. Salah satu konsep kunci dalam Stokisme adalah mengendalikan emosi kita. Kita tidak bisa memilih perasaan yang datang, tetapi kita bisa memilih bagaimana merespons perasaan tersebut. Ini adalah prinsip dasar dalam menjaga ketenangan pikiran. Pernahkah Anda merasa marah ketika menghadapi masalah di tempat kerja atau dalam hubungan? Stokisme mengajarkan kita untuk tidak bertindak berdasarkan emosi yang datang begitu saja. Sebaliknya, kita perlu memberi ruang untuk berpikir jernih dan memilih untuk merespons dengan bijak, bukan bereaksi secara impulsif. Perasaan kita berasal dari pikiran kita. Ketika kita mengubah cara kita berpikir, kita mengubah perasaan kita. Seorang eksekutif perusahaan yang menghadapi tekanan luar biasa dalam pekerjaannya bisa merasa tertekan atau cemas. Namun, dengan mempraktekkan prinsip Stokisme, ia dapat mengalihkan perhatian dari masalah yang tidak bisa dikontrol dan fokus pada tindakan yang dapat diambil untuk mengelola situasi tersebut dengan lebih efektif. Ini berkaitan dengan regulasi emosi dan penataan kognitif. Menurut teori regulasi emosi, individu yang memiliki kemampuan untuk mengatur reaksi emosional mereka terhadap peristiwa eksternal cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Stokisme mengajarkan kita untuk melihat setiap tantangan hidup sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Setiap rintangan yang kita hadapi adalah bagian dari proses belajar yang memperkuat karakter kita. Apakah Anda pernah merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak memberikan kepuasan? Atau merasa tidak dihargai dalam pekerjaan? Stokisme mengajarkan kita untuk tidak melihat ini sebagai halangan, melainkan sebagai peluang untuk berkembang dan menemukan solusi baru. Kesulitan adalah ujian untuk kemuliaan. Semakin besar kesulitan yang kita hadapi, semakin besar pula peluang kita untuk tumbuh. Ketika Oprah Winfrey mengalami kegagalan dalam karirnya, dia tidak melihatnya sebagai akhir dari perjalanan. Sebaliknya, dia melihatnya sebagai peluang untuk belajar, beradaptasi, dan terus maju, hingga akhirnya mencapai puncak kesuksesan. Menumbuhkan pola pikir berkembang, growth mindset, sangat penting dalam mengatasi tantangan. Dengan fokus pada peluang untuk belajar dari setiap kegagalan, kita dapat membangun ketahanan mental yang lebih kuat. Dalam Stokisme, sangat penting untuk hidup dengan tujuan yang lebih besar dari sekadar pencapaian pribadi. Dengan memiliki tujuan hidup yang lebih tinggi, kita bisa menemukan kedamaian dalam diri meski menghadapi krisis. Pernahkah Anda merasa kehilangan arah? Hidup terasa seperti rutinitas tanpa makna. Stokisme mengajarkan kita untuk mencari tujuan hidup yang lebih besar. Entah itu memberikan dampak positif kepada orang lain, berkontribusi dalam masyarakat, atau mengejar kedamaian batin yang sejati. Tujuan hidup kita adalah untuk hidup sesuai dengan alam dan menjadi bagian dari kebajikan yang lebih besar. Mater Teresa adalah contoh nyata seseorang yang hidup dengan tujuan yang lebih besar, melayani orang miskin dan yang sakit di Kolkata. Meski menghadapi banyak rintangan dan kesulitan, ia tetap tenang dan penuh kedamaian karena dia hidup dengan tujuan yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Tujuan yang lebih besar ini menghubungkan kita dengan konsep makna hidup. Studi psikologis menunjukkan bahwa orang yang memiliki tujuan hidup yang jelas dan lebih besar cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan lebih sedikit mengalami stres. Sekarang, Anda telah belajar bagaimana Stokisme bisa membantu Anda menghadapi quarter life crisis yang semakin parah. Ini bukan hanya tentang menghadapi stres, tetapi tentang bagaimana kita mengubah cara kita melihat dunia. Filosofi Stokisme memberikan kita alat untuk menemukan kedamaian dalam keenangan, menerima kenyataan, dan hidup dengan tujuan yang lebih besar.
Ingatlah bahwa hidup ini penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Tetapi dengan stokisme, kita bisa belajar untuk meresponsnya dengan bijaksana, menjaga ketenangan, dan terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga video ini bisa memberikan Anda wawasan dan inspirasi untuk menghadapi kehidupan dengan lebih tenang dan penuh keyakinan.